Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih seputar film inspiratif bertema balap mobil, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah balapan Pro4 Off-Road. Balapan ini dilakukan di lintasan tanah, dan membutuhkan keseimbangan yang luar biasa. Karena tidak hanya kontak fisik antar mobilnya, lintasan ini juga mengharuskan mereka untuk bisa melompat dengan sempurna. Salah satu tim di sana merupakan tim dari Rick, dengan pembalapnya yang bernama Lerion. Dahulu dia adalah pembalap yang memiliki potensi, namun kini kemampuannya terus menurun. Ditambah lagi mobil ini sering mengalami masalah, sehingga harus keluar dari balapan. That's it, we're done. Penampilan buruk yang terlalu sering, membuat beberapa sponsor berhenti mendukungnya. Istri dari Rick yang bernama Glenda, hanya bisa mendukung dan memberinya semangat. Rick berharap, agar dia bisa bertahan di masa sulit ini. Di tempat lain, terdapat seorang pencuri mobil yang sedang dikejar polisi. Dia bernama Des, yang dibantu oleh navigatornya dari jauh, bernama Lexi. Dengan memilihkannya jalan yang sepi, dengan mudah polisi kehilangan jejaknya. Sebenarnya Des sendiri tidak terlalu khawatir, apabila kembali ditemukan polisi. Karena dengan skill menyetirnya yang hebat, mereka sama sekali tidak bisa menangkapnya. Dia bahkan berani kembali mendekat, dan mengejek polisi itu. Selanjutnya mobil itu dia serahkan kepada Serge, penadah mobil curiannya. Sayangnya Des selalu dibayar murah, tidak sesuai dengan bahaya yang dia tanggung. Namun dia tidak bisa melawan, karena inilah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, untuk memperoleh uang. Dia hanya tinggal berdua, dengan adiknya yang bernama Tanya. Kedua orang tuanya sudah meninggal, sehingga Des harus selalu menjaganya. Rekaman dari polisi sebelumnya, saat ini menjadi candaan bagi anggota polisi lainnya. Namun karena Des menunjukkan wajahnya, kapten polisi yang bernama Freeman mengetahui siapa dirinya. Ternyata dahulu Des adalah lulusan terbaik Next Generation, sebuah ajang pencarian bakat pembalap. Dengan cepat polisi menemukan alamat, dan ingin menangkapnya. Des tidak bisa lari lagi, dan pasrah dengan nasibnya. Di ruang interogasi, Kapten Freeman menemuinya. Di antara para lulusan Next Generation, hanya Des yang nasibnya tidak beruntung. Freeman sadar, Des menjadi seperti ini karena keadaan yang memaksanya. Who's gonna hire me? Dan sebagai orang dewasa, dia ingin membantu dengan mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Paginya Kapten Freeman menemui Rick, yang ternyata teman lamanya. Dia ingin meminta bantuan, agar Des diperbolehkan bekerja di sini. Tentu dengan tim yang berantakan ini, Rick tidak bisa memberikan kepastian. Kapten Freeman memberikan sebuah rekaman pengejaran sebelumnya, yang mungkin bisa membuat Rick merubah pikirannya. Penasaran dengan itu, dia pun langsung membukanya. Dan seperti yang diharapkan, Rick tertarik, kemudian mau menerimanya. Malamnya dia langsung membawa Des, yang terlihat canggung di dalam mobil. Sesampainya di rumah, Glenda langsung menemuinya. Tanpa disangka, dia bahkan menyambutnya dengan senang hati. Des dibawa masuk, dan disiapkan sebuah kamar untuknya. Di rumah ini, Des harus menuruti aturan yang ada. Terutama tugasnya, yaitu bekerja sebagai kru di timnya. Paginya Rick langsung membawa, dan dikenalkan pada anggota lainnya. Sayangnya Lerion, pembalap andalan mereka nampak tidak suka. Dia bahkan langsung mengejek, dan merendahkannya. Untungnya Des hanya diam, karena menyadari bahwa dirinya masih baru di sini. Pekerjaan pertamanya adalah, membersihkan saluran yang tersumbat. Sorry man, you totally could have used these. Selain itu dia disuruh menyapu, dan mengambilkan alat untuk para mekanik. Sayangnya dia tidak bisa melihat kualifikasinya, karena disuruh menunggu di sini. Tugasnya adalah membersihkan mobil, untuk mengikuti balapan yang sebenarnya. Semua menuju ke lintasan, termasuk dengan Des yang akhirnya diperbolehkan melihat. Banyak penonton sudah menunggu, untuk melihat balapan yang liar ini. Sialnya Des dilarang masuk, karena tidak membawa tanda pengenal timnya.
Tidak kehilangan akal, dia menyelinap dengan melompati pagar. Dan tiba waktunya, balapan paling liar ini akhirnya dimulai. Untuk pertama kali, Des merasa adrenalinnya bangkit, walaupun hanya sebagai penonton. Lagi-lagi penampilan Lerion masih saja buruk, dan terus menyalahkan mobilnya. Balapan kali ini akhirnya dimenangkan oleh juara bertahan, tanpa hambatan sedikit pun. Dengan kondisi seperti ini, Rick tampak kecewa. Rough first day, huh? Hanya ada satu orang di timnya yang merasa senang, karena baru pertama kali melihat balapan seperti ini. Melihat ketertarikannya, Rick membawa Des menuju garasi pribadinya. Di sana dia memperlihatkan mobil koleksinya, yang tentu membuat Des terkejut. Dan akhirnya Des mengetahui, bahwa dahulu Rick adalah pembalap hebat, yang memenangkan banyak sekali kejuaraan. Sayangnya dia mengalami cedera fatal, yang membuatnya harus pensiun menjadi pembalap. Penasaran dengan cerita itu, Des mencari profilnya di internet. Dari banyak pembalap yang mengakui kehebatan Rick, sampai dengan tragedi yang menimpanya. Kecelakaan itu bahkan menjadi berita utama, dan disayangkan oleh banyak pembalap. Namun Rick tidak menyerah di dunia balap, dan kembali sebagai pemilik sebuah tim baru. Setelah mengetahui itu, Des mulai bersimpati padanya. Beberapa hari kemudian, dia mulai terbiasa dengan tim ini. Apalagi melihat Lerion yang sering ribut dengan para mekanik, sudah menjadi makanannya setiap hari. Tim ini masih seperti sebelumnya, yaitu tampil buruk dalam kualifikasi. Tidak ada tanda-tanda dari Lerion, untuk bisa lebih cepat. Dan lagi-lagi Lerion menyalahkan mobil ini, yang membuat penampilannya tidak berkembang. Akhirnya Rick marah, dan ingin semuanya mencari solusi, untuk meningkatkan kemampuan mobilnya. Karena semua tampak bingung tidak menemukan sebuah ide, Des mulai berbicara. Dia mengusulkan untuk memisahkan pengait antara roda depan dan belakang. Walaupun mudah tergelincir, kecepatannya akan naik drastis. Semua tergantung si pembalap, untuk bisa mengendalikannya. Mau tidak mau mereka menerima rencana itu, dan mempertaruhkan segalanya di balapan kali ini. Tanpa disangka, berkat perubahan itu Lerion bisa sampai di posisi 3. Walaupun banyak kesalahan, dia bisa menahan pembalap di belakangnya. Usahanya berhasil, dan akhirnya untuk pertama kalinya mereka finish di posisi 3, sehingga bisa menaiki podium. Tentu anggota timnya sangat senang, sambil melihat perayaannya. Sayangnya lagi-lagi Des dilarang masuk, walaupun sudah menggunakan tanda pengenal timnya. Untung saja salah satu teman mekaniknya ada di sana, dan memarahi penjaga tersebut. Di podium, Lerion senang dengan kemenangan ini. Namun walaupun semua ini karena ide dari Des, dia masih tidak menganggapnya. Rick dan para mekanik sadar, dan mencoba menghiburnya. Namun masalah belum berakhir, karena mobil ini lagi-lagi harus diperbaiki. Sialnya mekanik yang sering mengetes mobilnya, mengalami luka pada tangannya. Tidak ada pilihan lain, Rick menyuruh Des yang mengemudikannya. Go on, kid, suit up. Ini merupakan pengalaman pertamanya, sehingga dia diberikan pengarahan. Karena semua berjalan lancar, Rick berniat mengujinya. Dia menyuruh Des untuk menaikkan kecepatannya, bahkan sampai melompat. Sungguh tidak disangka, Des melakukannya dengan baik. Melihat itu, mereka ingin mengujinya lebih jauh lagi. Kali ini kecepatannya makin naik, yang membuat Rick dan para mekanik memujinya. Lerion yang baru kembali dari pesta, dari jauh melihatnya. Tanpa pikir panjang dia mendekat, dan memukul Des. Dia tidak terima mobil itu dipakai Des, yang hanyalah tukang bersih-bersih. Dia bahkan ingin keluar dari tim, apabila kejadian seperti ini terulang kembali. Pagi harinya tim ini dibuat khawatir, karena Lerion belum sampai ke tempat balapan. Dan ketika sudah di sana, dia bahkan tidak merasa bersalah. Rick mencium bau alkohol, dan dipastikan bahwa Lerion masih mabuk. Walaupun dimarahi, Lerion malah makin meremehkannya. Sudah tidak bisa menahannya lagi, akhirnya Rick memukulnya. Dia sudah tidak kuat dengan kelakuannya, kemudian memecatnya. Not anymore. You're fired.
Melihat tim ini sudah tidak memiliki pembalap, kepala kru yang selalu melindungi Lerion juga mengundurkan diri. Karena semua pengganggu sudah pergi, Rick bisa memulai timnya dari awal. Dia menyuruh Des untuk menjadi pembalapnya. Mereka sudah tidak peduli menang atau kalah, yang penting bisa menyelesaikan balapannya. Keputusan yang mendadak ini tentu membuat Des tampak grogi. Namun dia tetap harus melakukan, karena sudah diberikan kepercayaan. Karena melewatkan kualifikasi, Des mulai dari posisi terakhir. Umurnya yang masih 17 tahun, membuatnya menjadi pembalap termuda. Semua sudah bersiap, dan balapan pun dimulai. Berbeda dengan latihannya, kali ini suasananya sangat liar. Dengan cipratan tanah, pandangannya seringkali terganggu. Inilah suasana yang harus dia jalani, ketika ingin menjadi pembalap di sini. Rick terus memberikan arahan, untuk bisa menyalip pembalap di depannya. Namun tidak semudah itu dia bisa lolos, karena pembalap sebelumnya mulai kembali memojokkannya. Beruntung benturan itu tidak membuat mobilnya rusak, dan bisa melanjutkan balapan. Bagi seorang pemula, pengalaman seperti ini sangatlah berharga. Karena sudah sampai lap terakhir, tidak ada lagi yang perlu ditargetkan. Rick hanya menyuruh Des untuk melakukan, sama seperti saat latihan. Dia mengendalikan dengan baik, dan bisa finish tanpa menghancurkan mobilnya. Walaupun berada di posisi terakhir, timnya kagum, dia bisa melalui semua ini. Sorry, I can do better, boss. Tiba-tiba mereka mendengar pengumuman, bahwa lap tercepat hari ini dilakukan Des, pada lap terakhir. Semua bahkan terkejut, dan mulai percaya pada potensi yang ada pada dirinya. Beberapa hari kemudian, ketika waktu kosong, Des ingin mengunjungi adiknya. Saat ini dia diasuh oleh sebuah keluarga yang baik. Melihat kakaknya datang, Tanya sangat senang. Mereka kemudian menghabiskan waktunya bersama-sama. Di tempat itu, tiba-tiba dia melihat Lexi yang mencarinya. Tanpa memberitahu yang lain, Des mendatanginya. Lexi mengatakan bahwa Rick marah, karena tidak bisa menemukannya. Dia memukul wajahnya untuk memberikan peringatan, agar Des segera menemuinya. Tentu Des tidak mau menanggapi, karena dia sudah mendapatkan kehidupan barunya. Untuk membiasakan diri dengan lintasan tanah, Rick mulai melatihnya. Karena semuanya tidak bisa instan, dalam balapan selanjutnya Des melakukan kesalahan. Stop balance. Dia harus terus melatih keseimbangannya, dan jalan termudah adalah dengan menggunakan motor. Berkali-kali gagal, Des terus mengulang dan mengulang. Kehidupannya kini lebih baik, terutama karena dia bisa membahagiakan adiknya. Glenda dan Lexi ikut menemaninya, dan bersenang-senang bersama. Tidak sengaja Glenda melihat Des keluar, sehingga merasa curiga. Di gedung sebelahnya, ternyata Des menemui Serge. Dia ingin memberitahu bahwa dirinya sudah berhenti mencuri, dan ingin memulai kehidupan yang baru. Mendengar itu Serge tampak tidak puas, sehingga merencanakan sesuatu. Glenda yang sempat mengintip, akhirnya mengetahui masalah dari Des. Apalagi setelah mendengar semua cerita darinya, dia lebih baik merahasiakannya dari Rick. Saat ini Des ingin serius dengan karir balapannya. Sampai-sampai dia mendesain sendiri mobil yang diinginkan, dan mekaniknya tampak antusias. Rick mendengar obrolan itu, dan mendukung apa yang mereka lakukan. You heard him, T. Tidak seperti Lerion yang hanya selalu menyuruh, para mekanik bahkan terkesan dengan Des, karena dia mau ikut membantu pekerjaannya. Pada balapan seri ke-14, Des sudah memakai mobil modifikasinya. Kemampuannya bisa maksimal, sehingga bisa sampai di posisi 3. Dua pembalap di depannya terlalu jauh, karena itu dia harus fokus pada pembalap di belakang yang sudah mendekatinya. Berkat latihannya, dia tidak mudah goyah dan terus mempertahankan posisinya. Kemajuannya sangat pesat, bahkan sudah menyamai pembalap profesional lainnya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya Des berhasil finish di posisi 3. Dengan begitu dia ikut naik ke podium, bersama para juara. Namanya mulai dikenal, tentu bersama dengan tim yang sekarang semakin solid.
Di balapan berikutnya penampilannya semakin baik, bahkan bisa finish di posisi 2. Mereka mulai mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, dan kini Des sudah memiliki penggemarnya sendiri. Malamnya Glenda masih berada di bengkel, untuk membereskan berkas milik Rick. Tiba-tiba segerombolan orang masuk ke sana, dan mulai merusak semua yang ada. Karena takut, Glenda langsung bersembunyi di dalam. Beruntung salah seorang yang masuk ke sana, tidak sempat untuk mengecek seluruh ruangannya. Mengira semua sudah pergi, Glenda mencoba melihat keluar, bertepatan dengan molotov yang dilempar ke arah mobil depannya. Akibat ledakan itu, Glenda dilarikan ke rumah sakit. Thank you, Doc. Beruntung nyawanya tertolong, namun wajahnya terkena luka bakar akibat ledakan itu. Des yang menunggu di luar, menyadari bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Serge. Tidak ingin masalah menjadi lebih panjang, akhirnya dia memberitahukannya. Rick yang pikirannya masih kalut, marah dan menyalahkan Des, atas apa yang terjadi pada istrinya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengusirnya. Semua mimpinya sudah hancur, gara-gara masa lalu yang tidak bisa lepas darinya. Tidak ada jalan lain, Des pun menyerah dan menemui Serge. Dia hanya mau membantunya satu kali, dan setelah itu akan berhenti. Seperti dahulu, Lexi membantunya dalam aksinya kali ini. Mobil targetnya sudah terlihat, dan Lexi bertugas untuk mencuri kuncinya. Semua berjalan lancar, sehingga Des bisa mengantarkannya tanpa hambatan. Sesuai kesepakatan, misi ini selesai, kemudian Des ingin pergi. Sayangnya Serge mengingkari janjinya, dan ingin melenyapkannya saat ini juga. Tiba-tiba polisi muncul, dan sudah mengepung mereka semua. Des ingin melarikan diri, namun akhirnya tertangkap juga. Dia pun langsung dibawa kepada Kapten Freeman. Ternyata, pada misi kali ini Des bekerja sama dengannya. Dia sengaja menjebak Serge, dan tidak ingin orang lain menjadi korbannya lagi. Karena ikut membantu kepolisian, Freeman pun langsung melepaskannya. Di tempat lain, Glenda akhirnya sadar. Sekarang hanya dia yang Rick miliki, karena mobilnya untuk balapan sudah habis terbakar. Dia hanya bisa menemani Glenda, dan putus asa dengan masa depannya. Para mekanik yang ada di garasi memeriksa, sekiranya ada yang masih bisa digunakan. Tidak bisa bekerja sendiri, kali ini Des membutuhkan bantuan dari semua temannya, yaitu para lulusan Next Generation. Rick pun diberikan pesan, untuk segera pergi ke sana. Dia tidak akan percaya, dengan apa yang akan dilihatnya. What's going on? Kapten Freeman muncul, dan memberitahukan semuanya. Mereka adalah lulusan Next Generation, yang ada di sini karena permintaan dari Des. Dan tujuannya, adalah membangun ulang mobil ini, agar bisa digunakan untuk balapan. Walaupun musim sudah berakhir, masih ada satu balapan, yaitu Challenge Cup. Mereka bisa manfaatkan balapan itu untuk mencari sponsor musim berikutnya. Dan semua barang yang digunakan untuk memperbaiki mobil ini, berkat koneksi yang dimiliki Freeman. Dia membawa Rick, dan memperkenalkannya. Mereka dahulu juga adalah sponsor dari Next Generation. Melihatnya mau memberikan sponsor dalam satu balapan ini, membuat Rick sangat berterima kasih padanya. Hari yang sudah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Glenda sampai datang ke sana, untuk mendukung suaminya yang sudah kembali bangkit. Semua karena bantuan dari Des, beserta teman-temannya. Proud to have you as part of my team. Tentu dia akan mengerahkan kemampuan terbaiknya, demi dirinya sendiri dan tim ini. Tanpa disangka, mantan pembalapnya yaitu Lerion, kini berada di tim lain bersama kepala krunya dahulu. Semua mobil sudah berada di lintasan untuk bersiap. Para penonton juga sudah memadati tribun, dan tidak sabar untuk melihatnya. Berdasarkan kualifikasi, Des berada di urutan keempat, di depan Lerion. Sekarang dia tidak perlu menahan diri seperti dahulu, dan akan menunjukkan kemampuannya. Ketika balapan dimulai, semua langsung tampil agresif. Des sempat membentur pembatas, sehingga posisinya turun. Semua pembalap saling melawan saingannya, bahkan banyak mobil yang terjungkal.
Alhasil, bendera kuning dikibarkan untuk membereskan itu semua. Dan ketika bendera hijau dikibarkan, semua langsung memacu mobilnya kembali. Kini Des sudah di belakang Lerion, dan bersiap untuk menyalipnya. Momen inilah yang dia tunggu, untuk membuktikan siapa yang terbaik. Dengan cermat Des menemukan celah, sehingga berhasil menyalip dari sisi dalam. Pertarungan sengit juga terjadi di barisan depan, namun sialnya kedua mobil berbenturan, dan tidak bisa melanjutkan balapan. Lagi-lagi bendera kuning dikibarkan, untuk membersihkan semuanya. Namun karena kejadian itu, otomatis Des naik ke posisi 3. Kesempatannya menjadi juara semakin terbuka, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Hari ini Dewi Fortuna bersama Des, karena pembalap di depannya tiba-tiba terlempar sendiri. Dengan ini akhirnya Des bisa langsung bersaing dengan juara musim ini, yang sekarang berada di posisi pertama. Semua tampak tegang melihat persaingan ini. Melihat celah yang lebar, Des mengambil kesempatan untuk menyalipnya. Ternyata itu adalah jebakan, dan Des akhirnya tergelincir. Sialnya akibat benturan itu, mobilnya tidak mau menyala. Terlihat mobil panitia sudah bersiap untuk mengangkutnya. Des terus berusaha, dan tidak ingin keluar. Beruntung mesinnya kembali menyala, dan dia siap melanjutkan balapan. Akibat kecelakaan itu, dia mundur ke posisi 4, dan harus mengejar ketertinggalannya. Namun kini mentalnya sudah kuat, sehingga dia bisa langsung menyalip pembalap di depannya. Awesome. Tidak puas dengan posisi ini, Des terus memacu dan mengejar Lerion yang ada di depannya. Dengan agresif dia mencoba menempelnya. Dan ketika pandangannya teralihkan, dia kembali menyalip dari sisi dalam. Kini tinggal satu mobil yang harus dia lewati, dengan sisa 1 lap. Menyadari celah di depan adalah tipuan seperti sebelumnya, Des tidak mengambilnya. Rick menyuruhnya menyalip di tempat yang tidak dia sangka, yaitu di tikungan terakhir. Rencana itu berhasil, dan Des akhirnya memimpin balapan itu, sampai finish. Melihat itu semuanya kaget dan bersorak. Mereka tidak menyangka, bahwa pemuda usia 17 tahun bisa memenangkannya. Penantian panjang tim ini untuk meraih juara 1, akhirnya bisa terwujud. Semua bangga dengannya, tidak hanya karena menjadi juara, tetapi karena kehadirannya di tim ini. Film ini mengajarkan, tak peduli siapapun dan dari mana mereka berasal, punya kesempatan untuk berdiri di puncak podium. Teruslah berjuang dari bawah, dan jangan menyerah. Karena ketika kesempatan itu tiba, kalian harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.